Halo teman semua dimanapun berada, ketemu lagi sama Mbak Eka di sesi kelas psikologi. Oke teman-teman pendengar dimanapun berada, Mbak Eka berharap semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, gak kurang satu apapun dan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Kemudian untuk teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, Mbak Eka ucapkan selamat datang dan selamat menikmati berbagai sajian konten-konten yang akan Mbak Eka tayangkan. Baik, pada kesempatan kali ini Mbak Eka akan membahas seputar sesi psikologi dengan tema kenapa ya banyak orang yang jadi nggak bahagia. Baik teman-teman, nah semoga sesi yang akan Mbak Eka sampaikan ini bisa menjadi sebuah inspirasi ya untuk kita semua, juga untuk Mbak Eka, supaya kalau kita nanti mungkin merasakan salah satu dari hal-hal yang akan Mbak Eka sampaikan, itu kita cepat bisa ngerubah mindset ya, sebagai tindakan preventif agar kita tidak kehilangan momen-momen untuk merasakan perasaan tentram dan bahagia. Baik, seperti biasa, silahkan cari posisi yang paling nyaman untuk menyimak podcast ini teman-teman. Nanti apabila podcast ini bermanfaat dan menginspirasi, silahkan share di media sosial teman-teman sesuai dengan yang teman-teman gunakan. Oke baik, kita menuju ke nomor 1. Nah, apa iya sih perasaan ini bisa bikin jadi orang gak bahagia ya? Apakah itu? Nomor 1 ada membuat ekspektasi yang gak realistis. Membuat ekspektasi yang gak realistis itu biasanya berkaitan dengan impian yang ingin kita capai, kemudian disandingkan dengan potensi-potensi yang kita miliki. Nah, namun pada saat potensi-potensi yang kita miliki itu belum mengarah kepada impian yang ingin kita capai, nggak menutup kemungkinan biasanya kita bisa merasakan yang namanya putus asa, kecewa, dan lain sebagainya. Nah, maka pada saat ekspektasi kita itu tidak sejalan dengan potensi yang kita miliki dan kita masih terus ingin mengejarnya, teman-teman bisa mengasah potensi yang teman-teman miliki sehingga kita nggak jadi ekspektasi yang tidak realistis. Selanjutnya teman-teman kita menuju ke nomor 2. Nah di sini ada merasa dirinya spesial, tapi dia nggak bisa menjelaskan kenapa kok dia merasa dirinya sangat spesial. Baiknya jadi teringat dengan sebuah kata-kata ya. Kita nggak akan pernah tahu kekuatan yang kita miliki sebelum kita berada di titik terendah kita. Dan kita tahu bahwa untuk menjadi sukses atau menjadi orang yang bisa dikatakan memiliki kehidupan yang lebih baik, itu kita harus kenal dulu dengan diri kita ya. Seberapa spesialnya sih diri kita ini? Nah, supaya kita juga bisa jadi berbeda dengan orang lain dan kita bisa menonjol di antara mereka. Namun terkadang kebanyakan dari kita ya, berarti nggak semua nih, itu ngerasa bahwa kita spesial tapi kita nggak tahu hal spesial apa yang sebenarnya kita punya. Kemudian ketika kita dihadapkan dengan berbagai masalah, dengan berbagai persoalan yang menuntut pembuktian dari orang lain, karena orang lain itu sudah percaya bahwa kita spesial ya, tapi ternyata kita tidak bisa melakukan sesuai dengan ekspektasinya, ya akhirnya itu akan mengecewakan mereka dan membuat kita jadi kehilangan banyak kesempatan. Nah, kehilangan banyak kesempatan ini ternyata bisa menyebabkan kita jadi nggak bahagia. Berikutnya nomor 3 teman-teman, mengukur kebahagiaan dengan cara yang salah. Terkadang ada orang yang berpikir seperti ini, kalau aku sudah punya sesuatu, misalnya sebuah barang A, itu aku bisa jadi sangat bahagia. Atau pada saat aku bisa pergi ke tempat yang sudah aku impi-impikan, itu akan membuat hidupku jadi lebih bahagia. Nah, namun ternyata kebahagiaan yang penuh dengan banyak syarat itu tidak mendatangkan hal yang menenteramkan teman-teman. Nah, kalau kita udah nggak tentram ya sulit atau kecil kemungkinannya kita akan bisa menjadi bahagia. Berikutnya yang nomor 4. Nah, di sini ada mengadaptasi hidup hedon ya. Tidak mampu membedakan mana yang benar-benar kita butuhkan sama mana yang benar-benar kita cuma mau aja gitu. Nah, ini sangat bisa terjadi ya, atau sangat mudah dialami oleh orang-orang yang memang kehidupannya dikelilingi dengan lingkungan-lingkungan yang serba high class ya. Biasanya kayak gitu teman-teman. Nah, tapi itu juga nggak salah atau nggak jadi masalah ketika memang orang itu mampu dan memang itu adalah kepribadiannya dia. Namun apabila itu diada-adakan cuman buat menaikkan strata sosial, ya alamat dia tidak akan pernah mencapai sebuah kebahagiaan. Kalaupun dia merasa bahagia, yaitu sifatnya hanya sementara teman-teman ya. Bahkan nggak jarang kebahagiaan itu didapat karena dia panjat sosial atau melakukan aksi social climber. Nomor 5, nah ragu pada saat akan melakukan hal-hal yang baik atau hal-hal positif. Situasi ini biasanya terjadi pada saat
kita merasa bahwa kalau kita membantu orang lain maka kita akan menjadi kekurangan, ya. Atau pada saat kita membantu orang lain, ya belum tentu dia akan balas kebaikan ke kita. Nah, akhirnya nggak jarang malah ketika situasi itu dibiasakan terus-menerus, akan memunculkan habit baru atau kebiasaan baru, itu jadi namanya kikir atau pelit dan lain sebagainya. Nah, semakin dia pelit tanpa dirasakan, akhirnya hidupnya juga semakin nggak tentram, teman-teman. Karena apa-apa jadi dihitung. Apa-apa jadi harus penuh dengan perhitungan, seberapa yang dia keluarkan itu juga yang harus dia kembalikan. Padahal ya hanya sekedar sharing ya, hukum di alam semesta ini tidak seperti itu sih kalau yang menurut Mbak Eka rasakan dan pengalaman Mbak Eka sendiri. Selanjutnya nomor 6, mengharapkan setiap orang itu akan bisa membuat dirinya menjadi bahagia. Baik teman-teman, ketika kita memberikan sebuah ekspektasi yang gak masuk akal ya kepada orang lain di sekitar kita, gak jarang endingnya malah kita yang jadi menderita atau kita jadi kecewa. Ya karena apa? Sebenarnya urusan bahagia, sedih dan lain sebagainya ini tanggung jawab kita pribadi. Maka akan sangat keliru ketika kita mengharapkan orang lain itu bisa memberikan kita kebahagiaan, meskipun itu kepada saudara kita sendiri atau kita berharap kepada orang tua kita sendiri. Selanjutnya teman-teman, di nomor 7, ini yang bikin orang jadi nggak bahagia itu biasanya berada di antara orang-orang yang pesimis. Nah, ini maksudnya gimana? Ya maksudnya adalah kayak ya sudahlah, apapun yang terjadi di hidupku ya itu udah takdir ya. Nggak bisa makan ya udah, nggak bisa kemana-mana ya udah, nggak bisa beli kuota ya udah. Misalnya kayak gitu teman-teman ya. Nah, padahal kita semua sepakat bahwa apabila seseorang itu tidak merubah nasibnya, tidak merubah takdirnya dengan cara berusaha dan berjuang ya, terus dengan berdoa yang rutin yang sampai ya dilakukan seperti kebutuhan sehari-hari, nasibnya tuh nggak akan berubah. Kira-kira gitu teman-teman. Selanjutnya di nomor 8 ini ada berpikir bahwa sebuah penderitaan itu adalah bagian dari rasa bahagia. Nah, pemikiran ini sebenarnya nggak salah teman-teman atau nggak keliru ketika memang dilakukan oleh orang yang sudah expert di bidangnya. Namun kalau kita masih coba-coba atau kita ngerasa bahwa wah kita butuh melakukan kontemplasi misalnya ya, atau kita harus merasakan penderitaan yang orang lain rasakan supaya kita bisa jadi lebih bijak, tapi mental kita belum siap ya, jangan heran akhirnya nanti yang terjadi apa? Emosional, dan kita malah menyengsarakan orang-orang di sekitar kita yang kita cintai. Mereka akan memberikan sebuah contoh kasus ya, ini berdasarkan yang sudah pernah mereka tangani. Ada seorang keluarga ini ingin sekali mengajarkan kepada anaknya arti atau makna hidup yang memang sebenarnya, jadi supaya anak-anak ini tangguh dan lain sebagainya. Nah, karena keluarga ini awalnya bukan siapa-siapa, kemudian di pekerjaannya dapat jabatan dan dapat kedudukan yang tinggi, akhirnya dia bisa dapat segala-galanya. Kemudian si ayah itu punya ide bahwa dengan menjual rumahnya, dengan menjual kendaraan dan menjual semua miliknya, itu akan mengajarkan daya tangguh kepada anaknya. Nah, dari cara berpikir yang menurut Mbak Eka ini keliru ya, akhirnya si anak yang masih berusia kira-kira 5 atau 6 tahun ya pada saat itu jadi tidak mendapatkan kesempatan untuk memaksimalkan tumbuh kembangnya dia. Jadi baik dari motorik kasar, motorik halus ya, dan sensori integrasi. Dampaknya apa? Selama di sekolah, anaknya nggak boleh ikut semua ekstrakurikuler. Anaknya tidak bisa melakukan hal-hal yang bisa dilakukan anak lain, misalnya kayak pergi bermain ke taman, bahkan pergi ke kebun binatang dan lain sebagainya. Semuanya di-off-kan. Jadi keluarga ini benar-benar sekarang tinggal di ya kontrakan, kemudian dia selalu menanamkan kepada anaknya bahwa keluarganya miskin dan lain sebagainya. Akhirnya si anak jadi minder dan jadi malah kayak anak yang ya nggak berkembang sesuai dengan usianya. Padahal dari segi IQ, anak ini memiliki kemampuan rata-rata atau alias dia normal dan bisa dikembangkan semua kemampuannya. Nah, maka kalau misalnya ada salah satu anggota keluarga kita atau kenalan kita, teman kita yang punya pemikiran seperti ini, ya sudah, biarkanlah dia hidup dengan pemikirannya sendiri ya, terutama ketika dia milih tinggal di tengah kota dengan berbagai fasilitas yang ada, kemudian dia masih menerapkan pemikiran yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman, ya tentu itu akan menyengsarakan semua orang yang ada di sekitarnya, termasuk guru-guru si anak ini juga. Berikutnya yang terakhir teman-teman, di nomor 9, ini tidak mengevaluasi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan. Artinya bagaimana? Artinya dia kerja ya kerja aja.
nggak punya tujuan, nggak punya goal ya. Kemudian dia ngelakuin pekerjaan, ya udah lakuin aja, tapi dia nggak tahu sebenarnya apa sih manfaatnya buat dia. Nah jadi pada saat udah kelelahan kerja, udah capek, kemudian ngelihat temennya sekantor atau satu ruangan misalnya kayak udah nggak ada motivasi, sementara dia masih harus kerja keras, ya akhirnya dia akan menjadi nggak bahagia karena dia nggak punya tujuan. Nah baik teman semua, itu tadi sesi kelas psikologi kita sudah selesai. Silahkan share di media sosial yang teman-teman gunakan semua apabila memang podcast ini bermanfaat. Oke teman-teman, mari kita ciptakan lingkungan yang positif dan berkesadaran kesehatan mental supaya kita bisa hidup di masa tua dengan nyaman dan tentram. Baik, titip salam dari Mbak Eka untuk orang-orang terkasih yang ada di sekitar teman-teman semua. Dan sampai jumpa pada podcast-podcast Mbak Eka yang lain ya. Jangan lupa juga tonton podcast-podcast sebelumnya. Siapa tahu bisa diterapkan atau dimanfaatkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih banyak. Dadah!